Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi di Ngosan. Oke teman-teman, jadi udah beberapa episode berjalan. Kali ini pada bulan September ini tepatnya kita akan mencoba untuk membahas soal kitab suci. Berhubungan dengan September pasti ada BKSN, bacaan kitab suci nasional. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kitab suci, kita akan coba sharing. Ini mencoba untuk melakukan sebuah pembahasan tentang kitab suci bersama seminaris. Di sini ada dua seminaris, ada dua teman-teman kita yang sudah menginginkan untuk membahas soal BKSN. Dari pojok sana dong, siapa namanya nih? Oke, hai Sobat Semar semuanya. Perkenalkan, nama saya Dion Saka Bintang, biasa dipanggil Bintang. Saya dari Paroki Santa Maria dengan Tidak Bernoda, asal Tulungagung. Asal Tulungagung. Oke, mantap. Ini, yang ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robertus Agusianto, bisa dipanggil Obet. Saya berasal dari Situbondo, parokinya Maria Bintang Samudra Situbondo. Oke, Tulungagung, Situbondo. Sekarang giliran saya. Soalnya saya narasumber baru di sini. Siapa nih? Nah, jadi nama saya Gerasimos Sekatan Angelo, biasa dipanggil Simos. Asal saya dari Paroki Gembala Baik Batu. Wih, batu. Dah, itu aja. Batu Cukup. licin, Mas. Nah, batu licin kak, batu biasa. Oke, langsung kita masuk ke sesi serius. Yes. Oke, ya pertama-tama nih kan berhubungan dengan PKSN. Kan tentu soal kitab suci. Masa kita nggak tahu definisi kitab suci sendiri? Kalau menurut Obed ini kitab suci itu apa? Menurut saya, Hmm. kitab suci adalah suatu buku yang memiliki kesucian dan itu adalah pengajaran untuk setiap agama. Kalau dalam Katolik, kitab suci itu namanya Alkitab. Nah, itu benar ya kata Obed. Jadi memang kitab suci itu memang kitab yang digunakan untuk segenap umat beragama yang memiliki kepercayaan kepada yang ilahi dan mereka ungkapkan dalam bentuk tulisan. Paham itu kan? Nah, itu. Terus sebelahnya ini. Hehehe, malu saya. Aduh, jangan malu-malu dong. Kalau menurut saya ini Alkitab ini dasar iman kita. Dasar iman kita ini sebagai acuan kalau kita ini umat beragama. Jadi di sini itu kalau kan karena kita emang kitab suci ini kan banyak jenisnya, maksudnya umat beragama ini pasti punya kitab sucinya kan. Betul banget. Yang Betul banget. kita sering dengar pasti kitab suci yang ini, yang Alkitab, Dewa Alkitab. Kanonika. Kelihatan nggak sih? Ini. 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 Iyalah. Agak ini yang pasti sering dipakai soalnya. Sering dipakai lah, pasti. Sering saya baca sih, Mas. Oke. Nah, itu apa? Di sini kan kayak kita ini sebagai dasar iman kita ini, maksudnya ini kita sebagai umat beragama ini, kitab suci adalah sebagai acuan atau dasar dari kita ini percaya kepada Tuhan kita. Betul. Dan kitab suci ini nggak mungkin ngajarin yang jelek, pasti ngajarin yang baik. Baik. Gitu kan, Mas? Namanya saja kitab suci. Suci itu kan tandanya memiliki moral. Jadi sesuatu itu pasti menjadi hal yang baik. Betul. Gitu. Oh ya, ini ngomong-ngomong soal kitab suci, kita untuk menambah sensasi soal tulis menulis kita bagi perpustakaan teman-teman. Nah ini Iya. belakang persis gitu ya, ini ada lemari buku, ada buku-buku di sini, berbagai macam buku. Jadi untuk semakin mendalami suasana PKSN, kitab suci, soal buku-buku dan tulisan. Gitu. Tapi yang paling laris kitab suci ya, Mas ya? Paling harus kitab suci. Kebetulan Ini aku banyak. ini, aduh. Jadi kalau saya boleh endorse ya teman-teman. Jadi jadi ada berbagai macam Alkitab, ada Alkitab bahasa Madura, ada Alkitab bahasa Indonesia. Dan ini ada Alkitab Deuterokanonika juga. Macam-macam kok teman-teman. Ada kitab suci Katolik.
Coba. Kebetulan novelnya kita ini nggak laku ya Mas ya. Iya. Lebih suka kitab suci. Kita suci dong. Oke, Masa kasih. seminaris nggak baca kitab suci? Mantap, gitu dah. Lanjut. Oke. Kembali ke Top. Kembali ke laptop. Dengan ke laptopnya. Oke. Ngomong soal Alkitab, kan Alkitab itu tentang kitab suci yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang beragama. Betul. Dan sebagai umat, terkhusus sebagai umat Katolik aja, mengapa kok membaca Alkitab itu tampaknya penting, bahkan itu menjadi sumber hukum gereja, karena kalau yang seperti kita tahu ya, kan ada 3 sumber iman kita dalam suatu kayak pengajaran ya, tentang dari tradisi gereja, magisterium, dan kitab suci. Kitab suci. Nah, kitab sucinya tentu Alkitab itu. Nah, mengapa kita sebagai umat Katolik itu memang diharuskan dan memang sungguh diwajibkan untuk membaca kitab suci? Sucinya apa? Terutama untuk sebagai orang muda. Nah, ini sebagai orang muda, apakah yang menjadi suatu alasan mendukung? Gitu. Coba sih, aku pengen tanya dari Mas Bintang dulu dong. Hai. Kalau dari saya ini kenapa sih kita ini sebagai anak muda harus baca kitab suci? Jadi itu karena kitab suci ini ada satu ajaran. Ajaran itu Mas dalam arti kayak kitab suci ini mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita semua. Apalagi orang muda kan, kita ini kan orang-orang muda. Berarti yang meneruskan gereja ke depannya kan. Nah, otomatis kita harus tahu ajaran-ajaran baik yang diajarkan gereja melalui kitab suci. Karena kita waktu misa itu setiap hari kita mendengarkan Injil. Nah, Injil-Injil itu dari mana? Dari kitab suci ya, Mas. Nah, juga kita tuh tahu kisah Yesus itu dari kitab suci. Kitab suci. Kita tahu segala penciptaan bumi, terus juga surat-surat ini dari kitab suci. Kitab suci. Gitu, Mas. Jadi makanya kenapa itu orang-orang muda ini harus baca kitab suci ya, karena ini kita orang muda ini harus menjadi penerus gereja ke depannya gitu. Oke. That's right. Wes. Ya benar, memang benar, memang kitab suci penting ya, karena berbagai ajaran, berbagai peristiwa seperti Ekaristi pun juga melakukan tindakan yang namanya membaca kitab suci, yaitu dari bacaan, Mazmur juga sama Injil, peristiwa kisah Yesus dan lain sebagainya lah. Itu yang sangat menggugah hati. Lanjut ini, Bet. Kenapa kok orang muda itu memang harus membaca kitab suci? Terutama kita sebagai umat Katolik harus baca Alkitab. Ya, dari kitab suci saya belajar. Jadi Refleksi. aduh, Berat. Boleh nih, boleh nih. Boleh banget ya. Oke, lanjut. ini kan kitab suci menceritakan kisah Yesus. Nah, dari kitab suci saya menjadi tahu Yesus itu seperti apa, lalu pengajarannya seperti apa, mukjizat-mukjizat, lalu dia menciptakan bumi dari awal, menciptakan manusia, dan yang lain-lain. Dan saya menjadi tahu bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang banyak, seperti bersikap jujur, memberi kasih, dan persaudaraan, banyak seperti itu. Oke. Bagus banget ya guys refleksinya. Jadi ya emang benar, jadi dari seperti yang dikatakan oleh Pet, memang benar adanya dari adanya Yesus yang tertera dalam kitab suci, memang pantas menjadi teladan, pantas jadi sumber kekuatan, terutama ke orang muda yang banyak overthinking, netting, and sebagainya macam, pesimis gitu. Jadi ya memang penting banget, dan itu jadi alasan, terutama sebagai seminaris ya. Betul. Seminaris sebagai calon imam tentu harus mengutamakan soal membaca, terutama membaca kitab suci. Gitu. Dan sebagai orang muda juga, tidak sebagai seminaris juga, karena sebagai orang muda kita adalah para penopang gereja di masa depan. Amin. Itu pesannya. Oke. Aku pengen tahu nih, kan kita sebagai anak seminar ini pasti
punya lah kegiatan yang berhubungan dengan baca kitab suci. Mm-mm. Coba sebutin satu aja kitab suci dari setiap kalian ini. Dari Mas. Oke. Monggo. Kegiatan kitab suci ya. Ya, yang berhubungan dengan kitab suci deh. Apa gitu? Satu aja. Kalau di sini di seminari. Iya, di sore ini kan kita sebagai orang Kristen kan pasti berhubungan banget kan, kental banget kita nih. Ini banget, saudara banget kita. Oke, dari saya ini itu Lexio Divina. Masih di sini. Divina kan? Lexio Divina itu jadi kayak kita ini kegiatannya ini merenungkan apa kita baca kitab suci, terus kita pilih satu. Kalau yang saya alami dulu ya, saya milih satu kata, satu kalimat atau satu frasa yang mengingatkan saya akan suatu peristiwa gitu. Terus kita saya renungkan gitu, terus baru kita masuk tahap sharing gitu. Kayak itu tuh dalam bentuk kelompok teman-teman. Jadi kayak semisal kita bertiga nih, Ya. Lexio Divina. Terus nanti kita baca dari Ini pura-pura deh. Ah. Aku tak ambil kitab suci. kita Oh, baca dari Kidung Agung gitu. Kidung semuanya. Agung. Oke, sudah. Kita temennya Tawarikh gimana dong? Nah, ini kan pura-pura, Mas. Pura-pura, nggak Iya. apa. Nah, terus Lanjut. nanti kalau terus sekali baca bab 1 gitu. Oke, bab bab 1. Terus nanti kita masing-masing dikasih waktu buat milih ayat atau milih kata yang mana yang paling ngena di hati kita gitu. Nah, terus habis itu kita dikasih waktu buat merenung, baru kita sharing satu-satu gitu. Itu tujuannya sih ya selain buat melatih cara kita buat bikin refleksi, cara kita untuk cepat menyadari atau menangkap hal-hal di dalam kitab suci dengan cepat, tapi juga dengan sharingnya itu Mas, itu kan kita kayak saling menguatkan satu sama lain gitu loh Mas. Jadi kayak kita tahu, oh ini dulu pernah ngalamin ini dulu pernah kayak gini gitu. Jadi kita lebih terbuka juga lebih saling menguatkan. Oh, malah semakin membuat kita terbuka ya. Betul. Dengan bacaan kitab suci gitu kan ya. Iya. Jadi semakin kita ya mau erat persaudaraan. Terutama dalam angkatan ya sih. Oke, bener. Oh, maksud terima kasih. Oke. Kayak apa sih? Pernah gak kayak panjenengan apa kayak ada satu peristiwa unik itu waktu Lexio Divina, mungkin waktu sharing terus tiba-tiba emang itu banget waktu baca gitu kan, misal baca Yohanes gitu kan, kayak apalah jalan kehidupan, tiba-tiba aku kayak, wih gua banget kayak Iya. Saya pernah. Iya. Kan saya juga dulu pas seminaris kelas 2 atau kelas 1. Oke. Ini kan saya pernah baca gitu. Pas kok Injilnya ini enak gitu, ngena kan Mas. Saya lupa waktu itu. Kan jadi waktu itu dikasih waktu Lexio Divina itu 1 jam. 1 jam. 1 jam gitu kan. Terus karena berhubung ini juga lagi ngena gitu kan Mas. Terus saya sharing nyerocos terus gitu kan sampai saya ini kayak nggak ingat waktu gitu loh Mas. Saya juga ini juga sama benar gitu. terus gitu sampai batas waktunya habis tuh sama pemimpinnya yang mimpin Lexio Divina itu ya diterusin gitu loh. Ya. Akhirnya semuanya gak kebagian dan cuma dengerin sharing gitu sih Mas. Aduh, unik banget. Iya tuh kalau emang aku juga ngalamin rasain yang sama. Kalau emang waktunya baca gitu kan, wah ngena banget. Tapi Cerita tuh panjang lebar. Sampai durasinya nggak sampai. tapi nggak boleh gitu ya teman-teman. Ya. Jadi kita harus berbagi. Kita Berbagi harus itu indah. sadar waktu. Kita harus pinter manage Jadi waktu. khotbah nanti kalau. Soalnya yang lain juga pengen sharing. Gitu. Oh, Pet. Apa sih, Pet? Kayak kegiatan di seminaris, kasih tahu lah, kasih paham buat mereka. Baca semar ini. Saya kasih tahu tugas seminari yang apa ya? Setiap hari dilakukan. Nah, mantap. Aduh. Apa? Yaitu refleksi. Refleksi. Apa Jadi- sih? Kenapa kok bisa refleksi? Jadi di seminari setiap hari memiliki tugas yaitu refleksi. Jadi itu mirip seperti Lexio Divina yang disampaikan Saudara Bintang, tapi bedanya ini ditulis. Oh, Dan ini kan tadi berkelompok. ya. Nah, sementara refleksi ini pribadi. Ya, jadi yang baca tuh hanya saya sendiri sama Romo Pamong. Oh, begitu ya. Jadi refleksi itu gimana sih
cara refleksinya kayak misalnya kita baca buku dari kitab suci terus diapain tuh? Jadi hampir sama kayak Lexio Divina tadi yang disampaikan Saudara Bintang. Dari kita membaca dari bacaan Injil hari ini. Lalu kita baca, kita renungkan, terus kita memilih salah satu ayat yang berkesan banget. Terus dari situ ditulis, lalu nanti saya ceritakan gitu masa lalu yang pernah Kejadian yang pernah terjadi lah ya. yang mirip-mirip Yang Sesuai dengan ya. bacaan. Terus dari ayat itu saya belajar apa gitu aja Oh, nanti bisa kayak semacam dibuat komitmen gitu ya, Ya. untuk depannya gitu. ya bisa untuk berpanjang. Oke. kurang lebih berarti kayak kalau di luar ini kayak nulis diary gitu kan sih? Diary. Ya, Diary. Ya, betul ya. Kalau teman-teman mungkin sobat Semar tahu ya diary. Tapi kalau kita refleksi. Tapi lebih rohani, Lebih rohani dan mengambil dari kutipan kita suci ya seperti dikatakan Obed dan saudara Bintang soal Lexio Divina. Itu kegiatan-kegiatan kita ya, masih ada banyak lagi kayak apa bacaan rohani, Legio Maria dan sebagainya berhubungan dengan kitab suci, pasti semuanya akan ada gitu. Ngomong-ngomong soal kitab dan soal apa Lexio Divina soal refleksi, coba sih ada gak ayat favorit dari kalian berdua ini? Ada gak? Bisa dong ceritain ke sobat Semar kenapa kok ini tuh ngena banget, kenapa kok ini tuh relate banget sama gue gitu. Ada. Kenapa kok relate Ayo, banget? Bet, mau duluan nggak, Bet? Oh iya. Nggak pilih-pilihan, gak boleh. Mas duluan. Oke, dari saya ini ada ini. Waktu itu saya nih, jadi saya dapat ini tuh karena waktu itu ditulis di novel gitu. Oh. Ada novel terus motif ayat ini dan novelnya juga bagus gitu. Ini tuh kayak dari 1 Korintus bab 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Gitu. Artinya apaan tuh? Jadi ini kayak sekarang, diri kita sekarang ini, kita ini belum tahu tentang gambaran kita di masa depan gitu loh. Kita ini masih rancu, masih sedang menjalani gitu. Kita nggak bakal tahu ke depannya itu kita bakal kayak gimana gitu, bakal ada apa kejadiannya gitu. Kita cuma bisa ya mengarah ke jalan seperti apa yang kita pengenkan gitu kan, Mas. Nah, tapi ya pasti kan di tengah-tengah perjalanan itu kan nggak mungkin kita nggak tahu kadang ada halangan apa, terus ada tantangan kayak gimana gitu kan. Jadi kita sekarang ini belum tahu gitu loh kedepannya bakal gimana. Jadi kayak kita nih nggak boleh kayak ini loh aku sukses gitu loh. Jadi kayak kita nggak boleh merasa berbangga diri dulu karena sekarang ini kita masih belum tahu apa-apa gitu gimana kedepannya. Jadi makanya tetapi nanti sekarang aku akan melihat muka dengan muka, bagaimana diriku sendiri dikenal gitu. Jadi suatu ketika keinginan kita atau impian kita sudah tercapai, nah itu baru kita bolehlah sekarang barulah Apa tuh? tetapi nanti aku akan mengenal muka dengan muka. Berarti kayak akhirnya aku udah tahu, aku udah jadi seperti ini gitu loh, melalui proses yang lama gini gitu. Jadi kayak intinya kita nggak boleh berbangga diri atau menyombongkan diri terlebih dahulu. Sungguhnya tuh. Sungguhnya tuh. Sampai apa tadi nangis apa tuh? Nggak ada tisu, Bet. Ada jebet, ada aja buku semua di jebet. Oke. Bagus ya refleksinya teman-teman. Ayat favoritnya soal menjadi pribadi yang lebih rendah hati nggak sih? Betul. Oke. Sekarang kamu Bet, apa yang menarik? Injil menarik. Kutipan favorit. Saya terkesan ayat favorit saya adalah Ayat favorit. Nahum 2 bab 2
ayat 1. Wih, Nahum. Nahum. Berhubungan dengan Nahum teman-teman. Jadi tema PKSN ini kita ambil dari 2 kitab. Yaitu kitab apa? Nahum dan Habakuk. Nahum dan Habakuk. Betul. Itu jadi wah sumpah biblis banget Bang Obed ini. lanjut. Ayatnya itu, pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Nah, Artinya? kenapa tuh? Artinya apa memang sih? Dari ayat ini saya belajar bahwa setiap perjalanan saya, kehidupan saya harus berjaga-jaga dan bersikap siap untuk menghadapi masa depan dan tantangan. Jadi, oke. saya kan tidak tahu masa depan saya seperti apa, Heeh. hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya harus menyiapkan segala hal untuk kedepannya. Oke. Bagus ya, Rafa ya, Sobat Semar. Jadi yang satu soal belajar rendah hati, yang kedua soal bersiap-siap. Jadi memang sih sebagai orang muda kita juga harus memegang teguh akan prinsip Alkitab yang dipesankan kepada kita. Ya contohnya seperti dalam soal kerendahan hati, soal bersiap-siap, gitu. Supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Terakhir nih, sebagai closingan, ada gak sih pesan untuk Sobat Semar yang kayak lagi jenuh baca kitab suci atau baca buku lah, yang lagi kayak sedang nggak mood gitu? Apa tuh pesan buat Sobat Semar? Siapa dulu? Siapa dulu? Ah. Obed dulu. Ah. Obed dulu, Obed. Ayo, Obed. Buat Sobat Semar, tetap semangat. Oke. Walaupun mungkin ngerasa bosan baca kitab suci, saya juga pernah sih saat Lexio Divina. Lah, Setiap hari. salah jadi beda bukan siapa hari. Ada disclaimer-nya tadi. Itu kayak ngantuk banget, terus kayak bosen, jenuh. Tapi dari ayat-ayat ini kan bisa saya belajar bahwa misalnya kayak berjaga-jagalah, terus tetap semangat, bersikaplah jujur. Dari kitab suci ini saya bisa mendapatkan banyak pelajaran yang bisa berguna. Oke. Mantap. Tetap semangat. Tetap semangat. Hai. Keep spirit. Asik. Lanjut. Dari saya ini untuk Sobat Semar, mungkin yang lagi jenuh baca kitab suci sendiri gitu kan, mungkin boleh banget nggak sih Mas kalau mereka ini nyoba dengan cara kita Lexio Divina gitu ya. Mungkin. Kan ya kan? Boleh. Kayak semisal bosen kalau nonton baca sendiri gitu kan, kayak ya udah baca udah gitu. Iya. Kan nggak seru gitu, nggak Nggak dapet seru. vibes-nya. Coba kalau teman-teman coba pakai cara kita Lexio Divina gitu. Itu dengan cara rame-rame, mungkin bisa sama OMK atau gimana gitu kan bisa biar That's right. biar OMK-nya itu ada kegiatan gitu loh. Yeah. Terus kita kayak sharing-sharing, oh gini, dan tentunya kan teman-teman juga pasti saya yakin nih punya pengalaman yang segudang gitu loh. Jadi pasti banyak banget hal yang di-sharingkan gitu. Juga kalau bosen itu wajar sih ya Mas ya. Iya. Kayak Betul. kami semuanya juga tiap hari baca kitab suci ya bosen gitu loh. Intinya ya nggak apa-apa sih Nggak apa. selagi nggak sampai bosen keterusan gitu loh. Ya. Jadi kita kayak coba kalau bosen gitu kita baca sehari pelan-pelan sedikit lagi gitu loh. Intinya jangan terlalu dipaksakan dan jangan sampai kebablasan nggak baca kitab suci lagi. Iya gitu. Jadi memang harus memiliki niat, teman-teman Sobat Semar, memang punya niat untuk benar-benar mau dekat pada Tuhan dengan cara baca kitab suci, dengan cara itu mungkin Lexio Divina atau bahkan refleksi juga bisa. Kayak kata Obed, memiliki semangat untuk membaca kitab suci atau buku-buku ya, karena memang sumber ilmu, sumber pembelajaran kehidupan itu sebenarnya sebagai umat Katolik sebenarnya paling dekat tuh Alkitab, kitab suci, terlebih Injil, peristiwa Yesus, banyak sekali yang
terkandung di situ. Gitu. Wah, nggak kerasa ini sudah waktunya untuk penutupan. Jadi sekian teman-teman, Sobat Cemar. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sungguh dapat membawa kebaikan bagi Sobat Cemar semua. Amin. Oke, dadah.